Jedah ya. Dua-duanya. Ya. Selama ini kalau nafas itu tahannya lama nggak atau nggak ada tahan? Tahan lama. Jedah. Itu mic, yes. Memang normalnya seorang perempuan jedahnya itu biasanya nggak tahan lama. Jedah. Reaksi wajar. Ketika ada beberapa bagian, bukan hanya di sini, tapi semuanya itu kayak misalkan sakit, kayak ditarik lah, kayak tiba-tiba detak jantungnya terlalu kenceng atau sakit di bagian organ-organ, itu wajar. Pusing, ngantuk, gitu. Oke? Jadi berbahagialah orang-orang yang suka ngantuk sebetulnya. Oh, berbahagia, Bun. Iya loh. Kalau bahasa Kang Iman itu al ngantuki sibul maut gitu. Ngantuk itu sebagian dari mati. Berarti kan memang kaidahnya mati sebelum mati. Nah, cuman kesadaran kita ketika kita ngantuk itu nggak dipakai. Malah kadang-kadang kita ingatnya itu, aduh ngantuk banget, nggak bisa ditahan. Gitu. Ya, nanti diajarin, ingetin ya, biar nggak terlalu kedistrak panjang ngalor ngidulnya. Ini sudah ada masuk semuanya. Ini kembali ke posisi awal kan ya? Oke. Nggak ada lagi yang di luar bumi ya? Cakra. Oh, lagi ngudut. Nggak apa-apa. Udah gede kok. Gitu. Baik. Tadi jeda sama tahan. Makanya kenapa jeda tadi itu energinya yang dihasilkan apa? Masih ingat? Nanti bikinkan AI ya ala Anda, catatan itu nanti bisa dikumpulkan di grup atau Bu Meme, biar kerjain Bu Meme lagi, bikin gambar. Kadang-kadang keilmuan yang sudah masuk nguap aja begitu aja kalau nggak ada catatan. Oke. Jeda itu unsurnya kan tadi bukan hanya nitrogen tapi emas. Karena Anda itu terlalu lemah, makanya kenapa sih biasanya jeda itu bagi perempuan yang paling lemah? Karena berbagai hal. Itu saya nggak usah ngomongin faktornya terlalu lama. Tapi permasalahannya adalah nitrogen itu gampang dihasilkan, tapi emas itu yang jarang. Makanya kenapa akhirnya Anda pakai perhiasan. Semakin murni emasnya, berarti karatnya juga semakin tinggi. Jangan yang 7 karat, 8 karat. Sekarang. Kalau bisa nanti beli itu yang emas itu yang 24 karat. Walaupun terlalu lembek, tapi tidak dipakai. Oh, jadi nggak dipakai, Pak. Ditaruh aja, disakuin, diiniin, atau dibuat kalau misalkan Anda kaya banget ya, buat bantalan buat duduk ketika kholwat. Asik. Boleh lah. Iya. Biasanya yang Chinese itu yang saya didik, dia menemukan pencerahan dan akhirnya masuk Islam. Gitu. Kumpul-kumpul Cina itu, akhirnya dia dapat, oh ya gitu
Ya, saya nggak ngajak, malah nggak usah masuk Islam, repot. Gitu. Repot banget loh. Ah mas, lebih repot kita kalau jadi Cina taat. Agamanya harus dua. Kalau sekarang agama yang sekarang mau Buddha mau Kristen, agama ritual ibadahnya juga lebih banyak. Dihitung-hitung saya bisa sampai 40% uang itu ngeluarin untuk agama aja gitu. Kita 2,5% ya. Gitu. Repot lagi jadi Kristen lah gitu. Anda taunya kan cuma minggu doang ya. Ribet Bu. Gitu. Yang taat. Oke, sekarang kita balik lagi ke ini biar gak kedistrak. Jedah itu lemah, tahan itu masih bisa. Oke, karena jeda biasanya akan berhubungan dengan yang namanya kesadaran. Karena jeda itu juga nggak nahan. Selama ini tarik nafas, hembus nafas, sama tahan itu sebetulnya masih dalam kaidah tahan. Karena selama ini teman-teman kalau bernafas, kalau dengan kesadaran lebih banyak Anda itu gimana? Mengalir atau dibimbing, dikontrol. Bab hari ini nafas loh ya. Jadi saya nggak bahas yang lain-lain. Dibimbing, mengalir, kontrol. Kalau mengalir, ya yang sudah Anda lakukan tahapannya. Udah bener kok, nafasnya nggak penuh dengan kesadaran. Anda udah biasa itu teh. Oke. Dibimbing. Maaf, dikontrol dulu aja. Dikontrol tuh kayak gini. Tarik nafas, hembus. Tahan, misalkan, hembus, tahan, ngalir, tarik. Nah, orang-orang yang masih di tahapan dibimbing, dikontrol oleh tubuhnya, maka sebetulnya orang-orang itu tidak akan menemukan yang namanya kesadaran kolbu. Jadi nanti Anda bisa ngebedain kesadaran pakai kolbu kayak gimana, kesadaran pakai jiwa kayak gimana, sama kesadaran indrawi kayak gimana. Kesadaran indrawi itu hanya lebih pakai kesadarannya pas pakai ditahan. Tarik, tahan, hembus enggak. Itu kesadaran indrawi. Kalau kesadaran jiwa, Anda pakai nariknya juga penuh dengan kesadaran, nahannya juga dengan kesadaran. Anda nggak pengen lepas cepet kan? Baru hembusnya juga pakai kesadaran. Mau dicatat kecepatan nggak? Oke, nanti disimpulin ya, bikin AI gitu. Karena saya gaptek AI jadi ke teman-teman gitu. Kesadaran indrawi itu lebih banyak dipakai pas tahan, tapi bisa juga ditambahi dengan hembus. Tarik. Kadang-kadang kalau hembus kan Anda kalau udah nggak kuat aja ya. Kesadaran jiwa gimana? Jiwa Anda biar nggak tertahan di usia 5 tahun, tapi berkembang. Semakin tua jiwa, semakin ilmu itu masuk lebih cepat. Oke. Karena jiwa itu nanti berhubungan dengan keduniawian. Oke. Jiwa-jiwa awal itu. Berarti kalau jiwa mulai tarik, tahan, hembus itu disadari. Berbeda dengan kesadaran kolbu. Pakai kolbu yang selama ini teman-teman udah bahas dengan ustadz-ustadz. Ayo pakai hati. Padahal hati itu dengan kolbu beda. Anggaplah kita pakai kesadaran hati atau kolbu ini masih disamakan kolbu sama hati ya. Apa nih?
Yang bisa dilakukan berarti nafasnya itu sudah tidak dikontrol tapi dibimbing. Nanti Anda sebelum narik nafas, sebelum nahan, sebelum menghembuskan, Anda sudah sadar duluan. Jadi dibimbing itu bukan dibimbing itu bukan dikontrol. Jadi Anda ngomong nanti kalau pengen nafas, tarik aja. Tapi ingat dulu gitu loh. Ya. Bisa ngerti kan teman-teman? Anda biasanya ganti baju itu dengan kesadaran nggak? Atau tiba-tiba ganti baju aja? Gitu. Makan sendokan pertama, Pak. Itu berarti kan dibimbing, niat. Sebelum niat itu sudah ada. Nanti jam 11:30 aku makan. Berarti itu sudah dibimbing kesadaran. Kesadarannya ngebimbing. Nanti 11:30. Niat, karena Anda awalnya sudah dibimbing, maka itu niat itu jadi niat pakai kesadaran qalb. Kebayang kayak gini. Tiba-tiba ada teman Anda, ayo makan, hayo. Berarti makan Anda itu dikontrol atau dibimbing? Dikontrol. Maka makanan itu jadi kontrol, jadi makanan siapa? Energinya, nafsu. Siap. Makanya ada randon ya. Di Islam randonnya ada sholat. Tapi pas Anda langsung sholat, itu dikontrol bukan dibimbing. Makanya kenapa nafsu kita itu masih gede banget, meluap-luap. Karena Anda sebelumnya belum dengan kesadaran. Oke. Makanya berbahagialah orang-orang yang kemudian agak telat sholatnya gitu. Udah Allahu Akbar ya. Udah adzan. Tapi nanti lah jam 1 sudah ada akad di awal ya. Kita ngebahas bab hakikat ya, bukan bab syariat. Sholat tepat waktu, Anda terburu-buru, belum ada persiapan, Anda sholat, Anda dikontrol, nafsu Anda lebih gede. Tapi berbeda ketika Anda tahu nanti Anda itu mau sholat jam berapa, Anda itu ngebimbing. Siapa yang ngebimbing? Ruh dan kesadaran. Sampai di sini paham? Nafas pun ketika dibimbing, berarti Anda nggak serta-merta langsung narik nafas kan? Kalau saya biasanya, kalau nanti pengen nafas, silahkan. Udah. Jadi itu saya awali dengan jeda kan? Jeda itu di awal dan di akhir sebetulnya. Tarik nafas, tahan, hembus, jeda. Habis jeda, tarik nafas lagi kan? Nah gitu. Ntar ketika ingat, oh iya ya, saya kan latihan tirakat nafas. Bismillah, saya awali lagi. Kalau pengen nafas, kasih tahu. Habis itu nafas, tahan, hembus, jeda, gitu. Apalagi kalau ditambahin dengan satu zikir yang di dalam hati. Oke, kalau zikir di lisan nanti ngeganggu ritme, gitu. Sampai di sini paham? Zikir yang paling cepat untuk move in, keberlimpahan apapun, saya nggak ngomong keberlimpahan harta aja, tapi keberlimpahan apapun. Doa Anda, nitrogen Anda makin kuat adalah di batin. Oke, sudah gitu. Pakai itu bun. Apapun zikirnya. Oke, sudah sampai sini? Paham?
Tanda bahwasanya masa lalu Anda belum selesai dan masa depan Anda masih Anda cemaskan adalah saat Anda zikir nanti. Ketika zikir itu Anda tidak bisa tenang, tidak setenang Anda lihat drakor, durasi waktunya juga lebih pendek daripada drakor, ataupun aktivitas pekerjaan yang serius-serius yang lainnya, itu tandanya berarti Anda itu belum paham tentang kaidah 888. Oke, makanya ada satu ilmu dari Sayyidina Ali, kemudian turun ke Syekh Rahmat. Syekh Rahmat itu salah satu sahabat Rasulullah yang kemudian beliau balik lagi ke rumahnya ke Indonesia. Siapa namanya? Rakean Santang, bukan Kian. Rakean. Ilmu itu kemudian mendarah daging di Indonesia dan kemudian ditulis ulang, dibukukan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram dengan 5 falsafah yang sampai sekarang dipakai. Apa itu? Yang level 5 udah paham ya, yang level 3 saya sebutin, nanti jadiin AI. Pertama, ojo kesusu. Tanda bahwasanya Anda itu masih sering terburu-buru berarti zikir Anda nggak penuh dengan kesadaran. Nafas Anda nggak penuh dengan kesadaran. Dan keberlimpahan yang dihasilkan itu cepat atau lambat akan diambil lagi. Contoh, Anda dapat uang 10 juta. Habis itu dapat masalah. Bukan jadi tabungan. Ya, gitu. Berarti kaidah pertama adalah ojo kesusu. Kedua, ojo kesusu itu apa? Jangan terburu-buru. Kedua, ojo mikir. Jangan berpikir. Selama ini otak kita itu diforsir 24 jam untuk berpikir. Sedangkan ada kaidah-kaidah di mana lebih banyak harusnya Anda itu nggak berpikir. Anda kerja selama ini mikir. Satu tambah 2 berapa? 3. 3 kali 3? 9. Iya ya. 100 kali 100? Oh. Iya ya. 11 kali 11? Itu berpikir atau nge-recall? Berarti selama ini Anda nggak pernah berpikir? Berpikir itu adalah sesuatu yang sebetulnya Anda nggak tahu awalnya. Tapi selama ini dengan ketidaksadaran Anda memakai seolah-olah itu berpikir. Akhirnya otak dibebani. Padahal kaidahnya adalah otak adalah untuk mencipta. Bisa paham? Sedangkan kecerdasan yang paling bagus, bukan, udah agak ngadat nih. Kesadaran, cek. Sedangkan kita dibekali sama Allah itu satu kecerdasan yang unlimited. Apa itu? Ruh. Oke. Berarti ketika tidak tahu solusinya, kenapa Anda nggak balikin secara sadar bahwasanya, hai ruh,
Nanya langsung, kasih solusinya, kasih pemahaman ke saya. Bisa dipahami? Gak usah pura-pura mikir. Terus iya kumaha diapain gitu tah. Yang harus Anda lakukan apa? Zikir yuk, tapi dengan nafas sadar. Gitu, sampai di sini paham? Ayolah, jangan ojo mikir, gitu ya. Ojo mikir. Ketiga, ojo nuruti sing dipikir. Kadang-kadang kita sudah mengusir pikiran, setelah itu datang lagi pikirannya. Anda cukup ngapain? Oke. Yang ketiga, ojo nuruti sing dipikir. Yang dipikir. Jangan menuruti apa yang difikirkan. Mending botramu makan makan gitu ta. Anda terlalu sibuk pikirannya, akhirnya nggak bisa diem, capek. Khususnya orang-orang yang ini nggak boleh, khususnya orang-orang yang kemudian satu, permata atau manikamnya ini sudah aktif. Kedua, orang yang terlalu sensitif. Ketiga, orang yang empatiknya itu kuat, atau bahasa sininya itu spons. Jadi yuk hindari pikiran-pikiran itu. Teh Puspa jangan jadi spons, Cakra jangan jadi spons. Nanti saya kumpulin sama Patrick. Ya, sayang, lebar. Kualitas ini, kualitas Anda lebih bagus, kepekaan Anda bagus. Jadi nggak usah banyak mikir, langsung aja, hey ruh, temuin solusinya ya. Atau temukan doa yang tepat buat si A, si B, si C. Nggak usah ikut-ikutan mikir, gitu. Paham? Ojo nuruti sing dipikir. Oke. Kalau saya biasanya itu ngomong sendiri ketika ada terlalu banyak ini. Saya sendiri yang ngomong gitu. Paham? Karena rohani itu bekerja lebih terdepan daripada Anda, kayak Yamaha. Gitu. Yamaha itu jargonnya apa? Semakin terdepan. Nah gitu. Roh harusnya itu sama. Gitu. Kalau di depan di mobil nih, saya lagi nyetir mobil, tiba-tiba depan tuh ada lubang. Ini selalu ngomong, Jul, lubang depan, gitu. Saya ngomong spontan, padahal saya nggak lihat mata saya itu nggak lihat, nggak bisa lihat lubang. Harusnya saya pakai kacamata ya, saya nggak pakai kacamata, gitu. Ini ngomong sendiri karena sensornya lebih depan. Oke. Nah, yang keempat, ojo ngeremehke awake dhewe. Jangan meremehkan diri sendiri, karena Anda sempurna. Gitu, Cakra? Anda udah sempurna. Ciptain. Gitu. Aku kok nggak bisa kayak anak itu ya? Ciptain. Ngomong sama rohani, biar rohani itu ngucurin keran keilmuan yang itu, gitu ta. Paham ya? Kelima, yang terakhir, ojo ngeremehke wong liyane. Jangan meremehkan orang lain. Ojo ngeremehke wong sayung. Wong liyane. Wong itu orang. Nanti Anda browsing deh, Ki Ageng Mentaram. Gitu. Ki Ageng Surya Mentaram itu anak raja, Bu, di Jogja. Yang dia akhirnya memilih bertani. Gitu. Hanya karena pengen menemukan pola ritme keunikannya, menemukan dirinya sendiri. Kalau bahasa Kang Iman, kalau kita itu bisa kenal diri kita, maka kita kenal Allah, gitu ya. Sudah.
Nah, Anda ini harus tahu polanya sendiri. Semua. Oke. Akhirnya dengan 5 falsafah ini Anda minim-minim duduk dalam kursi kesadaran jiwa. Oke. Kalau Anda kemudian berkelimpahan apapun, maka ini nanti kesadarannya digeser menjadi kesadaran kolbu. Jadi akan selaras, tiap hari berkelimpahan, tiap hari bertambah, gak makin ruwet. Oke, maka kesadaran kolbunya sudah duduk di situ. Dan akhirnya Anda sudah tidak lagi pakai falsafah ini. Falsafah ini akhirnya menjadi titik. Kalau bahasa di sini, naluntik titik, manggih diri. Bisa paham ya, Bu Dewi ya? Siloka dulu ya. Hebat Bu Dewi mah. Naluntik titik, manggih diri itu berarti Anda sudah masuk ke wilayah kolbu. Oke. Tapi baru ketemu ruh. Salah satu tanda bahwasanya Anda sudah ketemu dengan rohani Anda, lebih sering ketemu dengan rohani Anda, adalah falsafahnya saiki. Neng kene ngene. Saiki itu berarti saat ini, sekarang. Saiki, sekarang. Neng kene, di sini. Dan ngene, saya lagi bicara. Di mana? Di sini. Kapan? Sekarang. Berarti otak saya juga tidak akan berkelebatan kemana-mana. Gitu. Bisa paham teman-teman semuanya? Sedangkan kita kan enggak ya, bingung ya. Anda itu lagi nongkrong di kafe sama Bu Meme, ya, gitu di Domo, makan cheese, ya, roti cheese, segitu kan. Misal nih, gitu. Lagi ngobrol, ada WA, sedangkan WA itu jauh kan. Tapi kan Pak, saya sibuk Pak, saya juga nunggu ini. Anda itu lagi nunggu WA atau ngobrol? Ngobrol. Taruh WA-nya. Gitu. Selama ini kan kita sambil ngobrol, gimana? Berapa banyak nitrogen yang Anda keluarkan? Gitu. Benar Bu? Oke. Terus gimana dong Pak? Masa satu-satu Pak saya ngobrol? Berhenti dulu. Sebentar ya Jeng, gitu. Saya mau menerima WA dulu. Oke. Udah. Biar nggak ada banyak terlalu noise, tahan nafas di perut. Tuh, dah. Ngobrol gitu dah. Gitu. Dah, jangan layanin. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Gitu. Sebentar atuh, Anda sudah terbiasa. Ini bergerak sendiri, ini bergerak sendiri, kaki juga bergerak sendiri. Kebayang kita jalan kaki, WA juga main sambil ngobrol, gitu. Kebayang kaconya kita kan? Semua bisa dilakukan berbarengan asal satu, tahan. Apa ini? Nafas. Ingat seperti itu. Tapi kalau Anda pengen kaidah saiki neng kening ini, berarti satu persatu. Apa ini disebutnya? Melambat. Maka di Eropa sekarang orang-orang lagi tren jalan lambat, aktivitas lambat. Slow living. Nah, slow living. Kejawab akhirnya kata Bu Mimin kan. Capek saya. Gitu. Kalau saya harus nurutin sinyal teman-teman, banyak pertanyaan, ceting.
Aku mahaman ya. Saya nggak akan jawab. Gitu. Siap. Paham ya teman-teman ya? Habis ini kita latihan. Saiki neng kene ngene itu adalah saat ini di sini begini. now and here. Dia kia ayeuna gitu tak. Berarti kaidahnya apa? Triple 8. Oke? Mindfulness. Bahasanya Anda itu bahasa keberlimpahan. Seperti ini, di sini begini, itu triple 8. Makanya orang-orang zaman dulu nggak perlu yang namanya kemudian harus beringkat itu, beringkat dia, gitu. Nah, beringka ya, kayaknya beringka. Kayak lagu apa ya teh? Apa? Mawar Bodas. Beringkat itu, beringkat dia. Gitu. Gak tahu tuh bahasanya gimana, gak ngerti. Sampai ngalayang gitunya. Mapai jalan satapak teh apa? Mawar Bodas. Iya, mau bola. Ah gitu. Ayo atuh. Sudah ya, sempetin untuk jeda, untuk minimal Anda itu benar-benar saiki neng gini gitu. Kalau lagi nonton drakor ya sudah, masak itu tak matiin gitu tak. Bukan ini dengerin kompor. drakor gitu kan. Tetepin berapa belas menit habis itu masak gitu. Beres. Nah, yuk triple 8. Bisa panjang gitu deh. Tadi triple 8 berhubungan dengan apa? Berkelimpahan. Salah satunya triple 8 itu lewat apa? Itu hanya pelan HP kamu. Zikir. Zikir 3333. Kang Iman jangan dibongkar. Terlalu lama kita. Gitu. Penasaran ya? Apa nih, Ustaz? Ada teori jadi dibahas deh. Gitu. Ada teori fisika namanya entanglement. Jadi kemudian semua huruf, semua angka itu tidak seperti yang Anda lihat sekarang. Kadang-kadang E itu bisa kebalik, D itu bisa kebalik jadi B. Nah kalau dalam teori-teori psikologi sekarang itu namanya gangguan apa? Iya, stabil banget. Terus disleksia. Oh gitu ya. Gitu. Iya kali ya. Anggaplah gitulah ya. Saya lupa soalnya. Nggak ngerti itu diskalkulia kah, disleksia, dispraksia, apa di sana. Nah, selama ini Anda tanpa sadar sering kebolak-balik. Kos kaki kanan jadi kos kaki kiri. Dan lain-lain. Nah, di entanglement itu tiga di awal itu dibalik, Bu. 33 nih, angka 33. Ini 3, dan ini pasti kebalik. Barang siapa seseorang yang masih terbalik, ada beberapa perilakunya yang terbalik. Tiba-tiba siloka Sunda nih yang kepake sama Jawa. Kalau pakai kaos kebalik gimana, Bu? Silokanya dapat rezeki. 33, 3 yang depan tuh kebalik jadi apa? Gabung dengan 3 yang belakang jadi 8. Alhamdulillah 8. Subhanallah 8. Allahu Akbar
8. Nah, urutan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu yang tengah itu mewakili kalimat apa atau kata apa? Subhanallah, alhamdulillah kan? Ya. Berarti akhirnya ini loh teori fisika tentang, makanya ketika engkau bersyukur, engkau akan ditambah. Cek. Paham? Berarti sebetulnya bukan subhanallah sama Allahu akbar kan? Poinnya percuma kita ngomong Allahu akbar, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, tapi engkau tidak memaknai semua yang hadir saat ini begini. Di mana itu ucapannya diwakili dengan apa? Alhamdulillah. Paham? Nah, sudah. Berarti sebetulnya kalau kemudian dikaitkan dengan apa ini? Nafas. Tadi apa? Tarik, tahan, hembus, jeda. Sebentar, jeda disembunyikan dulu. Dari 3 poin ini yang paling penting yang mana? Tahan. Tahan itu berhubungan dengan apa? Nitrogen. Kunaonnya? Apa error di tangan saya? Tapi biasanya gitu ya, energinya error. Oh iya ya, kalau udah menjelang siang biasanya tangan saya udah error. Gitu. Berarti kan kaedahnya tahan. Tahan berarti sekarang. Untuk menyelesaikan masa lalu dan untuk kemudian menarik masa depan atau menyelesaikan masa depan, berarti yang dibutuhkan apa? Saat ini. Alhamdulillah, nikmati, tahan. Nah, yang nahan itu yang penting di dalam, biar yang luar itu nggak ketahan. Anda kan percaya bahwasanya nanti Anda akan dapat rezeki besar ya? Percaya doang. Siap. Oke. Habis ini karaokean, Pak? Asik. Ih, gala-gala ya, Pak? Siap. Siap. Alhamdulillah. Saya sambil ngobrol, Pak ya? Gak apa-apa ya? Mana? Oke. Sampai mana tadi? Gala-gala. Oh iya. Iya betul. Dangdutan bapaknya. Tahan. Ya? Ambil nafas. Gitu tanya. Ayo, sampai mana tadi ya? Tahan. Berarti yang terpenting dari 3 poin itu tahan. Yang terpenting dalam 3 poin 3 itu berarti alhamdulillah. Syukuri dulu, maka engkau akan mulai paham tentang subhanallah dan Allahu akbar. Harusnya, makanya kenapa jeda itu lebih sulit daripada tahan. Kalau Anda menahan nafas, berarti Anda sudah sadar, gitu tak? Kalau Anda nggak nahan, berarti emang nggak sadar. Biasanya kayak gitu. Tapi Allah saking senengnya, saking sayangnya kita, akhirnya dibikinlah yang namanya masalah. Gitu. Naik lagi, di-upgrade lagi pemahaman bahwasanya semua masalah tidak dihadirkan semata-mata karena diri kita sendiri, ulah kita, tapi juga Allah memberikan masalah itu untuk ngangkat. Ketika Anda menahan, maka Anda berkelimpahan di luar. Nah, kaidah awal yang harus kemudian dilakukan sekarang adalah biasanya ketika banyak masalah, banyak yang belum terselesaikan, harusnya saat itu pula saiki neng kene ngene berkelimpahan. Bisa paham? Atau ini jarang-jarang terjadi?
Ketika Anda lagi banyak masalah, ternyata rezeki tak terduganya banyak. Atau ini belum masuk ke kaidah Anda? Belum ya? Kasihan. Gitu. Kalau misalkan saya jadi Tuhan, Dewi, gitu misalkan saya Tuhan loh, gitu. Nanti kamu cukup keberlimpahannya sabar saja ya, gitu. Biar anak cucumu nanti yang berkelimpahan harta. Mau? Rohani oke. Jiwa? No. Terus kumaha? Ayo jangan dipatah-patahin, jangan dikotak-kotakin. Keberlimpahan itu selalu urusannya harta. Bukan. Bagi saya rezeki itu, berkelimpahan rezeki itu iman, Islam, ihsan. Apalagi kesehatan, punya teman, punya ilmu, tambah ilmu ya, tambah teman, tambah apa? Jerawat, tambah cantik. Biasa aja kalau ngomong cantik ke tubuh biar gitu. Cantik. Iya benar. Bu Nia, kok nggak namanya Bu Neni ya? Nenek Heri. Gini. Wah, nican ya sama. Sampai mana tadi, Bu? Sehat. Berarti yuk jangan dikotak-kotakin yuk. Bisa nggak ngomong bahwasanya ketika Anda dikasih kesehatan berarti Anda juga saat ini harus datang juga rezekinya. Dikte Allah nggak? Enggak lah. Oke. Yang harus disadari adalah Allah ngasih kesehatan, Allah masih kasih umur, berarti Allah juga ngasih rezeki uang dong. Kok ini nggak ada? Yang harus disadari kan itunya. Ya Allah, apa yang harus saya perbaiki? Dan biarkan Allah yang nanti ngirim sinyalnya. Tapi yang bisa Anda saat ini lakukan apa? Ya Allah. Dah gitu tah. Mulai dari